Xiao Yuan teruskan. Aku bisa melihat kepala bayinya. The film was translated and narrated by M Media. Sudah keluar. Cepat masukkan ke inkubator. Baik. Ini adalah anak Nona Xia Yuan. Berikan dia padaku. Siapa kamu? Ada apa? Kamu adalah tuan muda tertua keluarga Ling. Sekretaris Yu di sisi Ling Zisu? Dekan Jiang, ini adalah anak Tuan Lin. Apa? Ya itulah, mengapa hari ini aku harus membawanya bagaimanapun caranya. Keluarga Ling adalah keluarga terkemuka di ibu kota kekaisaran. Kekuatan mereka meliputi seluruh dunia. Jiang Mingyu, direktur rumah sakit pertama. Jika kita tidak menyerahkan anak itu, aku takut mereka akan membuat masalah untuk Xiao Yuan. Tapi ini adalah milik Xiao Yuan. Darah dagingnya lahir dengan mempertaruhkan nyawanya. Wakil Dekan Jiang, apakah kau mencoba menentang perintah Tuan Lin? Jangan lupa, ini adalah rumah sakit di bawah keluarga Lin. Berikan padanya. Xiao Yuan, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. 5 tahun kemudian. Xiao Hao seorang jenius komputer. Xiao Ying seorang jenius medis. Xiao Yuan. Halo, senang bertemu denganmu. Untuk pertama kalinya, namaku Song Yuan Qi. Yuan teman dekat Song Yuan Ge. Adapun Xia Yuan, dia sudah menjadi abu dalam kebakaran 5 tahun lalu itu. Terlahir kembali dari abu. Xiao Yuan, selamat. Sekarang kamu adalah dunia medis. Dokter ilahi Bianju peringkat teratas. Aku dengar, keluarga Ling saat ini menghabiskan banyak uang untuk mengundang dokter ilahi Bianju. Jika Ling Pei Ming sakit yang tak bisa disembuhkan, aku bisa maju untuk memperpanjang hidupnya. Lagi pula bagaimana iblis yang sudah berbuat kejahatan? Bagaimana mungkin bisa mati dengan mudah? Seharusnya bukan Ling Pei Ming kan? 2 hari lalu aku melihatnya di trending. Dia bersenang-senang dengan model muda. Memang itu membuktikan pepatah. Musibah berlangsung 1000 tahun. Ngomong-ngomong, bukankah dulu kamu melahirkan anak kembar 4? Di mana 2 kesayangan lainnya? Bagaimana aku harus memberitahumu? Mereka sedang membangun karir mereka di luar negeri. Apa? Kamu sedang melihat apa? Xiao Ying sudah lurus. Aku sudah tahu siapa ayah kita. Mau pergi menemuinya. Benarkah ya? Xiaoran, aku sudah menemukan ayah kita. Bagus sekali. Setelah aku selesai syuting drama ini, Xiaoran seorang bintang cilik internasional. aku akan segera terbang pulang. Bagus sekali. Eksperimen energi surya ini Xiaoran seorang jenius penelitian ilmiah. masih butuh waktu. Ketika aku pulang, tidak bisa bicara sekarang, ada orang di sini. Selamat tinggal. Kau sudah bekerja keras. The film was translated and narrated sangat by tampan. M Media. Kami akhirnya menemukanmu. Ayah. Kakak, apakah ayah sudah meninggal? Tidak, dia tidak mati. Dia hanya menjadi kondisi vegetatif. Tuan, tolong pelan-pelan. Ada orang di sini. Cepat sembunyi. Baik. Tuan tua. Dokter He datang lagi hari ini. Penyakit Tuan muda. Dia masih belum punya solusi. Dia saat ini adalah yang teratas. Paman Su kepala pelayan keluarga Ling. Dokter di ibu kota kekaisaran kita. Mungkin hanya Tuan Ling kakek dari pihak ayah Ling Zisu. Dokter Ilahi Bianchu yang bisa menyelamatkan cucu saya. Tapi sudah 3 tahun. Dan keberadaannya masih belum diketahui. Dokter Ilahi Biansu adalah ibu. Hai.
Saya rasa saya mendengar seseorang berbicara. Benarkah? Kenapa aku tidak mendengar apa-apa? Mungkin saya salah dengar. Penyakit Sisu tidak bisa ditunda lagi. Keluarga Ling tak bisa tanpa Tuan sehari pun. Keluarkan perintah. Bahkan, jika kita harus menggali sedalam hampir 1 meter, juga harus menemukan gadis yang cocok secara 8 unsur dengan Sisu. Untuk dinikahkan sebagai pengusir sial bagi cucu laki-lakiku. Baik. Ayo pergi. Buat pengaturan. Baik. Tuan besar pelan-pelan. Kakak mereka ingin mencari istri baru untuk ayah. Kita harus segera meminta ibu datang merawat ayah. Tidak perlu terburu-buru ayah busuk ini meninggalkan kita. Dan membuat mama membesarkan kita sendirian. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia harus bertanggung jawab atas mama. Bukankah kakak bilang, dia ingin ibu menjadi pengantin keberuntungan itu? Tepat sekali. Ibu kami kembali. Kau kembali kemana saja kau bermain? Kami pergi mencari ayah. Kami bermain di taman dekat sini. Ngomong-ngomong Bama, aku dengar keluarga Ling sedang mencari pengantin wanita pengusir sial untuk ahli waris. Ini informasi Ling Sisu. Ling Sisu. 3 tahun lalu dia memegang kekuasaan yang sangat besar. Dia dipuji sebagai seorang jenius bisnis. Hanya dalam 2 tahun, dia mendominasi dunia bisnis global. Semua kalangan kelas atas memimpikannya sebagai pria idaman mereka. Dan dia benar-benar menjadi vegetatif. Cara kau menggambarkannya, kedengarannya dia bukan manusia. Ling Sisu adalah paman dari pihak ayah Ling Peiming. Aku dengar, Ling Peiming hanyalah kerabat sampingan yang tidak disukai dari keluarga Ling. Kamu bilang paman dari pihak ayahnya. Sekarang dalam keadaan vegetatif, akankah dia mengambil kesempatan ini? Menarik sekali. Mama, karakter kelahiranmu sangat cocok. Meskipun Tuan Muda Ling memang luar biasa. Dia sekarang sudah dalam keadaan vegetatif. Dia mungkin akan meninggal dalam beberapa hari. Membiarkan ibumu menikah dengannya mungkin bukan ide yang bagus kan? Aku akan menikah dengannya. Xia Yuan, apa yang kamu katakan? Rasa sakit yang kutanggung saat itu. Ling Peimin dan Xia Lu, tidak ada satupun dari mereka yang tidak bersalah. Bukankah dia ingin menjadi kepala keluarga Ling? Saat ini, kepala keluarga Ling masih Ling Sisu. Jika aku menikah dengan Ling Sisu, mantan pacarku harus memanggilku Bibi. Tidakkah menurutmu itu menarik? Mantan pacar Bibi. Itu tentu terdengar menarik. Halo Ming Yue ya, aku akan segera ke sana. Tuan tua benar-benar gila. Pengantin pembawa keberuntungan macam apa yang dia cari? Jika Ling Sisu meninggal, maka posisi pewaris bukankah akan jatuh ke tangan wanita ini? Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanya seorang wanita biasa. Posisi pewaris ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kakak ibu akan menikah hari ini. Dia tidak akan mengenali kita datang ke hotel. Tidak perlu khawatir. Jangan sampai mama tahu. Kita perlu Film memberi was translated bajingan Ling Peimin and itu narrated by M. pelajaran Media. setimpal dan membantu mama melampiaskan amarahnya. Baik. Siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Kaca. Kalian berdua sangat mirip. Memang sangat mirip. Mungkinkah ayah busuk itu juga punya anak dengan tanti lain? Tapi informasinya tidak menunjukkan ayah busuk itu menikah. Andai saja aku tahu lebih awal, aku tidak akan membiarkan nama menikah dengannya. Dan dia bahkan harus menjadi ibu tiri. Apa yang kamu masukkan ke dalam minuman sepupuku? Apakah kamu mencoba meracuninya? Hanya sedikit mustard. Dia menindas ibu kami. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Siapa mamamu? Siapa kamu? Kenapa aku harus memberitahumu? Tapi kita bukan musuh. Karena aku juga membenci Ling Peiming. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kakak dia tidak terlihat terlalu bodoh. Ada orang datang. Sudah beres itu Ling Peiming. Kalian berdua cepat sembunyi. Baik. Sepupu silakan duduk.
Apa ini? Hei, apakah itu kalian berdua? Anak-anak berhenti. Pelan-pelan. Maafkan aku. Xiao Shou, kenapa kamu lari ke sini? Kakek aku bukan Xiao Shou. Apa? Kakak lari. Dua bocah ini. Jangan sampai aku menangkap kalian. Para tamu terhormat. Selanjutnya mari kita sambut kedatangan pengantin wanita yang cantik. Xia Yuan. Kak Peming. Kenapa kau menatap pengantin wanita seperti itu? Xia Lu, tidakkah kau pikir dia mirip Xia Yuan? Xia Yuan apa? Dia memang memiliki beberapa kemiripan. Namun aku bisa memastikan bahwa Xia Yuan tidak terlihat seperti ini. Lagi pula Kak Peming. Xia Yuan dimakamkan di salju yang membeku 5 tahun yang lalu. Kami kemudian menyalakan api besar. Jeti jenazahnya sudah lama tiada. Menjadi abu. Baiklah. Ling Timing lama tidak bertemu. Aku harap kau siap. Karena semua yang kau dapatkan, melalui cara-cara yang tidak bermoral, aku akan perlahan menghancurkan setiap hari mulai sekarang. Semoga pengantin wanita berkenan memakai cincinnya. Menurutku Tuan Besar Lin sudah pikul karena usia. Kenapa harus mencari seorang pengantin wanita pengusir sial? Hei, ku dengar Tuan Muda Lin sudah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Dan bahkan dokter-dokter terbaik pun tidak berdaya. Jangan sebutkan itu. Fakta bahwa Tuan Muda Lin adalah pewaris. Semua orang diam-diam mengerti. Begitu dia meninggal, kekayaan ini, bukankah semuanya akan menjadi milik pengantin wanita ini? Di zaman sekarang ini, orang mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Tuan Muda Ling, kau bisa berbaring saja dengan tenang di sana. Mulai sekarang aku akan menjadi pengantin Imo. Kamu hanya perlu memainkan peranmu dengan baik. Sebagai suamiku yang nominal, serahkan saja semua urusan keluarga Ling kepadaku. Orang vegetatif ini, kuharap aku tidak menindihnya. Aku berharap kamu akan lumpuh seumur hidup. Tapi aku tidak menyangka akan menjadi janda di malam pernikahanku. Sepertinya aku tidak menindihnya. Aneh, denyut nadinya sangat normal. Bahkan sedikit cepat. Apakah ini denyut nadi seseorang yang sudah dalam keadaan vegetatif selama 3 tahun? Suamiku tersayang, katakan padaku, haruskah aku menyelamatkanmu? Atau membiarkanmu mengurus dirimu sendiri? Sepertinya seumur hidup, menjadi suamiku boneka juga cukup baik. Kudengar kamu dulu kejam. Bagaimana jika kamu bangun dan sulit dikendalikan? Kakak, apakah ibu akan menyelamatkan ayah? Satu nyawa diselamatkan lebih baik daripada pagoda 7 tingkat. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, lebih baik kamu tetap suamiku boneka. Alangkah baiknya berbaring seumur hidup. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya dengan baik. Aku akan mengurusmu dan putramu, dan dengan mudah mewarisi kekayaan keluargamu. Aku tidak menyangka orang vegetatif ini memiliki fisik yang cukup bagus. Dia bahkan punya otot perut. Siapa? Bagaimana kalian berdua bisa di sini? Maafkan kami, Mama. Mama awalnya ingin memberimu kejutan. Kami mengganggu kamu dan ayah.
Xiao Ying Xiao Hao. Kalian berdua anak nakal. Cepat pulang. Ada kamera di mana-mana di kediaman keluarga Ling. Bagaimana jika kalian ketahuan? Mama jangan khawatir. Aku sudah meretas pengawasan. Anak baik antar adikmu kembali dulu. Tidak, Ibu. Aku ingin tidur dengan ayahku yang vegetatif. Kakak kayu pergi. Jangan ganggu Mama dan ayah tidur. Bagaimana kamu? Keluar dari kamar tidur ayahku. Ling Peiming mencari kami di mana-mana. Kami harus bersembunyi di rumah sebentar. Tempat ini dijaga ketat. Aku bisa membawamu keluar. Tapi kenapa? Kau sangat mirip denganku. Mungkinkah kita saudara kandung? Bolehkah aku meminta sehelai rambutmu? Namaku Xiao Hao. Setelah hasil tes DNA keluar, ingat untuk menghubungiku. Bye. Aneh. Kenapa aku merasa baru saja mandi? Tapi tubuhku masih sangat panas. Kenapa kamu di sini? Bukankah ini keponakan sulungku? Ada apa? Bibi. Kau lihat paman sekarang adalah orang vegetatif. Orang tak berguna yang setengah mati. Bagaimana dia bisa memuaskanmu? Bukan begitu. Kamu mabuk. Tapi aku bibimu. Jangan macam-macam. Aku memasukkan sesuatu ke dalam anggurmu, menambahkan bahan khusus. Kau pasti merasa panas di sekujur tubuh sekarang kan? Pantas saja panas sekali. Bajingan itu pasti memanfaatkan pernikahan ini. Dengan begitu banyak orang di sekitar dan memberiku. Pamanku tidak bisa membantumu. Tapi aku bisa. Seseorang. Berhenti berteriak. Paman tak berguna itu sedang berbaring tepat di sampingmu. Kau bisa berteriak sampai suaramu serak, tapi dia tidak akan bangun. Sekarang hanya aku yang bisa membantumu. Panas sekali. Aneh, bagaimana orang vegetatif bisa mendinginkan diri. Sangat nyaman, sangat panas. The film was translated and narrated by M Media. Aku bilang semua ini. Ini Ibu Ling Peiming. Hai kamu. Kakak ipar kedua, ada apa? Kamu, dasar wanita tidak senonoh. Dan dengan putraku. Siapa di antara kalian yang akan mengaku? Kakek bibi yang merayuku duluan. Dia memanggilku tadi malam. Bagaimana aku bisa tahu bahwa dia akan dia? Dia sebenarnya, dia tidak memakai pakaian. Kau beritahu aku. Ling Peiming, omong kosong apa yang kamu katakan? Jelas-jelas kamu yang punya niat buruk padaku duluan. Akulah yang memukulmu pingsan dengan vas. Pelacur sialan itu kamu masih berani membantah. Cara kamu berpakaian pagi ini tidak terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Di kamar itu selain Peiming, hanya ada orang dalam keadaan vegetatif yang tidak bergerak. Mungkinkah obatnya mulai bereaksi? Aku benar-benar melakukannya dengan Ling Peiming. Tidak ada yang bisa dikatakan sekarang kan? Di malam pernikahanmu, menggoda keponakanmu. Wanita tidak bermoral sepertimu. Seharusnya sudah diusir dari keluarga Ling sejak lama. Tuan Besar tolong bicara cepat. Wanita tidak suci semacam ini sama sekali tidak boleh dipertahankan. Yuan Ji. Kamu. Kakek tadi malam aku memastikan bahwa aku memukul Ling Peiming pingsan. Aku tidak bersalah dengannya. Lagi pula semuanya adalah jebakan Ling Peiming. Dia membiusmu. Dasar jalan. Kau masih berani memfitnahku.
Baiklah, kalau begitu bahkan, jika aku memberimu, lalu bagaimana kau membuktikan ketidakbersalaan obatnya sudah bereaksi? Dan siapa yang menyelamatkanmu? Pamanku sekarang adalah orang vegetatif. Tepat sekali. Terus terang saja. Zisu sudah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Setengah mati. Peluang dia bangun. Hanya 1%. Jadi tadi malam, kamu wanita ini yang mengatur segalanya. Untuk menggoda putraku. Tepat sekali kakak. Yuan J. Saya awalnya mengira kamu anak yang baik. Saya tidak menyangka kamu. Tuan Besar. Menurutku dia masih butuh sesi disiplin keluarga. Untuk menghindari rasa malu di masa depan. Pengawal, disiplin keluarga. Lumpuhkan kaki jalang ini. Aku ingin melihat siapa yang berani. Sisu cucuku. Kamu benar-benar sudah bangun. Kakek. Akulah yang membuatmu khawatir selama 3 tahun terakhir ini. Anak baik. Bagus kamu sudah bangun. Tuan Besar tolong, jangan terlalu bersemangat. Jaga kesehatanmu. Tuan Besar silakan duduk. Pelan-pelan saja. Sisu, apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Di hari besar kamu dan Yuan J. Bagaimana bisa Pei-ming dan Yuan J ada di kamarmu? Mengapa Ling Pei-ming muncul di kamar pengantinku? Masalah ini keponakanku sayang. Tidakkah kau perlu menjelaskannya dengan benar? Paman. Itu Song Yuan Ge ini. Dia merayuku. Aku benar-benar tidak sengaja. Zisu, Pei-ming adalah putraku. Aku paling tahu karakternya. Bagaimana mungkin dia main-main di kamar pengantinmu? Pasti Song Yuan Gi ini yang menggodanya. Aku dalam keadaan vegetatif. Tidak mati. Paman. Apa maksudmu dengan itu? Apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Siapa yang memberi nyonya? Dan siapa yang menerobos masuk ke kamar pengantinku? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Mama. Mama cepat katakan sesuatu untukku. Kakek, Cukup. Pei-ming. Serahkan perusahaan-perusahaan yang saat ini kamu kelola. Semuanya kepada bibimu. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Tidak kakek ini. Keluar. Pergi. Ya, Sangat merah. Tuan Besar. Tolong tenang. Yuan J. Kemarilah. The film was translated Yuan Ji kakek salah and paham padamu. narrated by M Media. Saya telah menyalahkanmu. aku tidak merasa dirugikan. Bukankah kamu baru saja? Perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh keponakan Pei-ming mentransfernya kepadaku. Bagaimana aku bisa merasa dirugikan kalau begitu? Bagus. Sisu. Datanglah ke ruang kerja sebentar lagi. Baiklah. Itu. Tuan Ling. Selamat. Pulih dari penyakit serius. Hanya saja tadi malam kamu. Kapan kamu bangun? Aku sudah bangun. Istriku sepertinya tidak terlalu senang. Kau memang seharusnya tidak senang. Lagi pula aku sudah bangun. Mulai sekarang aku takut aku tidak bisa menjadi suami bonekamu lagi. Minum air. Maafkan aku, Tuan Ling, aku tidak sengaja melakukannya. Biar aku lap untukmu. Apa aku benar? Nyonya Ling, Jadi, kamu pura-pura menjadi vegetatif. Kamu tidak sakit sama sekali. memalsukannya. Kecelakaan mobil 3 tahun lalu itu hampir mengakibatkan tabrakan fatal. Apa kau pikir semua ini direncanakan dan diatur dengan cermat olehku? Bukan itu maksudku. Jadi pria itu tadi malam. Itu benar-benar kamu. Apa kau berharap itu orang lain? Jadi kelihatannya pernikahan pengusir sial itu cukup berhasil ya? Afek instan. Kamu bangun di hari pertama pernikahan kita. Kemarilah. Ada apa? Jawab apa yang kutanyakan. Aku tidak punya banyak kesabaran.
Mengapa menikahi orang dalam keadaan vegetatif? Entah kamu vegetatif atau tidak, aku bertanya padamu di seluruh ibu kota kekaisaran. Posisi Nyonya Muda Ling ini, siapa yang tidak menginginkannya? Kau cukup jujur. Tapi apa kau pikir hanya denganmu? Kau pantas menduduki posisi Nyonya Muda Ling. Dari apa yang kamu katakan? Kamu ingin menceraikanku. Bercerai tepat setelah menikah. Kakekmu tidak akan setuju, bukan? Bagan kelahiran kita, cocok. Kamu bangun karena aku melakukan ritual Chongxi untukmu. Itulah sebabnya kamu bangun. Bagaimana jika kamu menceraikanku? Dan sesuatu yang buruk terjadi padamu lagi. Song Yuan, gak apa kau mengancamku? Tuan Ling. Sekretaris Zhou, wanita yang menerobos masuk ke kamarku 5 tahun lalu. Apakah kamu sudah menemukannya? Belum. Tapi aku punya sesuatu yang lebih penting. Untuk dilaporkan kepadamu. Wanita itu melahirkan anak kembar saat itu. Ini adalah laporan tes DNA untuk kedua bersaudara itu. Tes DNA. Bawa ke sini. Ya. Ayah benar-benar sudah bangun. Xiao Shu sangat merindukan ayah. Beritahu ayah. Apakah laporan tes ini asli? Itu mungkin hanya anak-anak yang bermain-main. Hanya dibuat-buat. Tuan Ling, saya lihat anak Anda baru usia taman kanak-kanak. Saya khawatir, dia bahkan tidak tahu apa itu laporan tes. Tingkat pemeriksaan indeks KI cerdas and embol mencapai 180. Apa 180? Masih sedikit lebih buruk dariku. Aku punya 200. Tuan Ling bagaimanapun juga anak-anak tetaplah anak-anak. Tingkat orang normal sekitar 120. Bagaimana bisa setinggi itu? Jadi saya pikir laporan tes ini pasti palsu. Anak saya diidentifikasi oleh para ahli sebagai anak jenius. IQ-nya pasti lebih tinggi dari milikmu. Jadi apa yang membuatmu gugup? Tuan Ling, aku melihat Tuan Muda memegang laporan tes, menyelinap keluar untuk menemui anak laki-laki ini. Saya sudah mengonfirmasi laporan tesnya. Ini asli. Tuan Muda dan anak laki-laki ini adalah saudara kandung. Apa? Pria dari malam itu di hotel 5 tahun lalu. Itu Ling Zisu. Yang berarti Xiao Shu adalah anakku. Dulu aku hamil kembar 5. Di mana kamu menemukan saudaramu? Mengapa menyembunyikannya? Ini rahasia antara aku dan adik Xiao Hao. The film was Jangan beritahu translated siapapun and ya. narrated by M Media. Kamu kemarilah. Ayah belum pantas menjadi ayahku. Karena ayah kehilangan ibuku. Aku tidak akan pernah mengakui seorang pria yang tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai ayahku. Jadi di mana ibumu? Ibuku. Xiao Hao jangan beritahu, dia jangan katakan apa-apa. Ibu sudah pergi. Ibu bilang, jangan mencari ayah. Dia sudah pergi. Tidak salah. Ibu sudah menikah. Bagus. Sangat bagus. Diam-diam mencuri garis keturunanku. Membiarkan keturunan keluarga Lingku tersebar di luar. Sekarang, kamu bahkan meninggalkan anakmu untuk menikah. Xia Yuan. Bagus sekali. Tuan Ling, ini salah saya gagal menangani masalah waktu itu, yang menyebabkan Tuan Muda Xiao Hao berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Menurutmu, Jiang Mingyu mantan wakil dekan menipumu. Mengatakan Xia Yuan hanya melahirkan 1 anak. Ya. Namun setelah penyelidikan, belum lama ini, Jiang Mingyue pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Segera bawa dia kembali. Paksa dia bicara. Dia pasti tahu keberadaan Xia Yuan. Selain itu, selidiki kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Ramnya tiba-tiba blong. Ini jelas bukan kecelakaan. Ya. Ming Yui saat itu pasti mengidamkan kekuasaan keluarga Ling. Menyebabkan aku kehilangan anakku. Yang menyebabkan tindakan putus asa seperti itu. Beritahu Ling Zisu aku melahirkan seorang anak tunggal. Ling Zisu, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak punya dendam padamu. Selamat Nyonya Ling. Kamu baru menikah sehari. Dan kamu sudah mendapatkan 2 anak. Sebaiknya kamu menjadi ibu tiri yang baik. Kau bahkan melewatkan proses melahirkan. Suamiku, kau benar-benar perhatian padaku. Apakah Anda pengantin baru ayah? Bolehkah aku memanggilmu ibu mulai sekarang? Karena kamu sudah menikah denganku. Meskipun anak-anak itu bukan anak kandungmu, adalah tugasmu untuk merawat mereka.
Jika kamu bahkan tidak bisa mengurus anak-anak, tugas sesederhana itu, maka aku berhak menceraikanmu kapan saja. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Aku paling mencintai anak-anak. Xiao Xiu, kemari ke ibu. Mulai sekarang, ibu pasti akan menjagamu dengan baik. Ibu, Tuan Lin. Sejak kecelakaan mobil Anda 3 tahun lalu, Tuan muda Xiao Xiu menderita masalah psikologis yang parah. Jangankan mendekati orang, dia bahkan tidak bisa bicara. Dia benar-benar berbicara kepada nyonya. Suamiku, jangan khawatir. Aku pasti akan memenuhi kewajibanku sebagai seorang ibu. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Keluarga ini sangat ramai. Tidak tahu malu. Seseorang yang merebut pacar orang lain mungkin tidak pantas mengucapkan 3 kata itu. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Fei Ming, dia bilang aku tidak tahu malu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hei, bagaimana kamu tahu? Jialu merebut pacar orang lain. Aku mendengarnya dari para pelayan. Aku hanyalah seseorang yang paling suka bergosip. Ngomong-ngomong, perusahaan yang kakak berikan padaku, aku sangat puas dengannya. Terima kasih cucu keponakan atas hadiah pernikahannya. Aku permisi dulu. Sampai jumpa. Begitu Ling Zisu bangun, pewaris yang jelas akan menjadi kepastian. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa panik? Paling-paling Ling Zisu sekarang hanya seorang lumpuh. Bagaimana dia bisa mengelola keluarga Ling? Adapun para pemegang saham grup Ling, mereka semua sudah diberitahu. Seorang lumpuh sama sekali tidak bisa mengelola konglomerat dengan aset miliaran. Tunggu sampai hari pertemuan keluarga. Saat itulah, Ling Zisu akan naik ke tampuk kekuasaan. Tapi Song Yuan Gi itu, dia tidak terlihat seperti orang yang mudah dihadapi. Hanya seorang wanita. Akan lebih baik jika dia bisa dimanfaatkan olehku. Berani menentangku. naga hitam datamu tidak cocok. Bos, saya baru saja meretas sistem komputer Lin Pei Min dan mencuri data terbaru. Beri saya 2 menit. Sesegera mungkin. Kakak Hao, kapan kita akan bertemu secara langsung sesama netizen? Kita sudah saling kenal begitu lama. Apa kamu mau aku The kenalkan film dengan was seorang pacar? translated Seriuslah. and narrated Pergi by sana. M. Hanya Media. dengan mendengar suara bos saya tahu. Dia pasti tidak kekurangan wanita. Data sudah dikirimkan kepada Anda. Baik. Xiao Hao, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang memeriksa tagihan manajemen perusahaan Ling Fei Ming. Kau bahkan bisa melakukan ini. Tentu saja. Aku menduduki peringkat 5 hacker teratas. Masalah kecil ini bukan apa-apa. Nyonya, tolong minggir sebentar. Ibu akan segera kembali. Baik. Sekretaris Zhu, ada apa? Baiklah Nyonya, situasinya begini. Tuan berkata, urusan pernikahan pengusir sial ini hanyalah lelukon. Cek ini. Anda bisa mengisi jumlah berapapun di dalamnya. Anggap saja ini kompensasi Anda. Kamu hanya perlu menandatangani perjanjian perceraian ini. Tuan Anda, apakah dia punya wanita di luar? Tidak. Tentu saja tidak. Nyonya, tolong kerjasama dengan pekerjaan saya. Angka-angka di sek ini, Anda bisa menulis apapun yang Anda inginkan. Selain itu, Presiden juga telah menyiapkan untuk Anda sebuah villa di pusat kota dan apartemen dengan pemandangan laut. Tentu saja, jika Anda memiliki kebutuhan apapun di garasi Presiden, Anda bisa memilih mobil apapun yang Anda suka. Bagaimana jika aku tidak setuju? Nona Song, kondisi-kondisi ini adalah konsesi terbesar Presiden. Tidak ada yang bisa mengancam Presiden. Saya juga berharap Anda tahu kapan harus berhenti. Baiklah, karena kau sudah mengatakan semua itu. Kakak berjanji padaku bahwa begitu Tuan Muda Ling bangun, aku akan menjadi Nyonya Muda Ling seumur hidup. Jika dia bersikeras untuk bercerai, maka tolong minta dia bertindak seperti seorang pria, secara terbuka dan terhormat, dan bicara denganku secara langsung. Kita akan mengikuti prosedur, dan sekalian membahas pembagian aset keluarga. Ada apa kakak? Aku dengar ayah ingin menceraikan ibu. Ayah busuk ini. Ibu, apakah ibu benar-benar akan menceraikan ayah? Xiao Xiao aku. Sebelum Ling Pei Ming dibereskan, ibu tidak akan bercerai. Tapi kalian berdua akan bercerai cepat atau lambat. Kenapa? Aku akhirnya punya keluarga yang lengkap. Dan kalian masih akan bercerai. Kakak tunggu aku.
Ibu juga punya kesulitannya sendiri. Pembagian aset keluarga. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ya, Wanita ini memang mengincar aset. Merencanakan dengan sangat teliti. Bahkan mengorbankan pernikahannya sendiri. Sungguh wanita yang jahat. Wanita seperti ini tidak pantas menjadi ibu Xiao Hao dan Xiao Shou. tapi kedua tuan muda itu tampaknya rukun. Dengan nyonya muda, Anak-anak masih kecil. Pikiran mereka sederhana. Dan mereka sudah lama kekurangan kasih sayang ibu. Mereka pasti akan dimanfaatkan oleh orang jahat. Ibu Xiao Hao dan Xiao Shou. Bisa siapa saja. Tapi sama sekali tidak bisa dia. Hubungi pengacara Xiang Guan. Aku ingin bercerai. Aku ingin Song Yuan Ge pergi dengan tangan kosong. keluarga Shangguan dikenal dengan firma lingkaran merahnya. Pengacara Shangguan bahkan lebih lagi. Seorang ahli hukum yang memang pantas. Raksasa di masanya. Presiden Lin, Anda akan memutus masa depan Nona Song. Dia sendiri yang mencari masalah. Masuklah. Ada apa? Tuan Muda Ling, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Apakah kamu punya daya tawar? Apa yang kamu punya untuk ditukar denganku? Dengan kemampuanku aku bisa membuat Dokter Ilahi Biansu menyembuhkan kakimu. Syarat. Syaratnya adalah kau tidak bisa menceraikanku. Apakah kamu benar-benar sangat ingin menjadi nyonya muda ini? Ya, aku setuju. Mungkin aku bahkan bisa membuat Tuan Muda Ling yang terkenal itu jatuh cinta padaku dalam setahun. Lagi pula, Tuan Muda Lin sangat tampan. Sulit untuk tidak tergoda. Dalam 3 hari, aku ingin bertemu Dokter Ilahi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, tanda tangani perjanjian cerai. Ini kesepakatan. Tuan Ling, Tuan Besar mencari selama 3 tahun, tapi masih tidak bisa menemukan Dokter Ilahi Bianshu. Apakah Anda benar-benar percaya ini? Orang tanpa latar belakang bisa menemukannya. Aku ingin melihat trik apa yang ingin dia mainkan. Song Yuan Ge orang macam apa kamu sebenarnya? Dan apa yang ingin kamu dapatkan dariku? Tuan muda, Dokter Ilahi sudah The tiba. film was translated and narrated Dr. Ilahi by Biansu. Media. Biarkan dia masuk. Baiklah. Dokter Ilahi silakan masuk. Itu ibu. Jadi ibu benar-benar Dokter Ilahi. Tentu saja. Ibu adalah wanita tercantik di dunia. Wanita terpintar. Hanya ayah bodoh ini yang tidak tahu. Saya Ling merasa tidak nyaman untuk bangun. Semoga Dokter Ilahi memaafkan. Tidak peduli. Muda, Tuan Besar pergi ke rumah teman lamanya pagi-pagi sekali. Dia mengetahui bahwa Anda mengundang Dokter Ilahi Bianshu, dan sangat senang. Saya diminta menjamu Dokter Ilahi sebaik mungkin. Saya akan pergi menyiapkan makanan sekarang. Pergi cepat. Ini. Bagaimana para pekerja? Bekerja seperti ini. Pekerjaan ini sembarangan. Mereka jelas tahu kaki Tuan Muda tidak baik. Namun mereka menghalangi jalan dengan kotak ini. Apa yang mereka lakukan? Tidak disangka, Dokter Ilahi Biansu terkenal di dalam dan luar negeri. Benar-benar akan mengunjungi kediaman sederhana saya untuk melakukan akupuntur pada saya. Tuan Ling, apakah Anda punya beberapa kesalahpahaman tentang saya? Orang terkaya yang bermartabat di ibu kota kekaisaran. Yang rumahnya, jika bukan gunung emas dan perak, pantas disebut setiap jengkal tanah sejengkal emas. Tuan Ling, Anda benar-benar lucu. Aneh, aku merasa pernah bertemu orang ini sebelumnya. Apakah ada sensasi di sini? Tidak, Bagaimana dengan di sini? tidak di sini juga. Jangan tekan lagi. Tidak ada sensasi dimanapun. Saya mengerti. Selanjutnya, saya akan memberikan akupuntur kepada Anda. Peringkat medis. Orang teratas dalam daftar. Diagungkan sebagai jenius medis langka 1000 tahun sekali. Keluarga mencarimu begitu lama. Kamu menolak menunjukkan diri. Begitu Song Yuan Ge mencari, kamu datang. Apa hubunganmu dengannya? Dia adalah temanku. Yuan Ge menikah dengan keluarga Ling. Dan menjadi Nyonya Ling. Saya juga berharap Tuan Muda Ling bisa menjaganya dengan baik. Itu sudah jelas. Obat di sini. Minum 1 pil setiap hari. Setiap 3 hari. Saya akan datang memberi Anda akupuntur sekali. Dalam waktu kurang dari sebulan, kakimu akan bisa bergerak. Terima kasih banyak. Berhenti. Apa yang terjadi?
Ayah balok-baloknya roboh. Balok-balok kakak jatuh. Tidak apa-apa, kita bisa mulai lagi. Kakak aku akan membantumu. Hampir saja kita hampir ketahuan. Untung kedua kesayanganku pintar. Tuan Muda Ling, saya permisi sekarang. Mengapa Dokter Ilahi Biansu mengenakan cadar di depan umum? Ini, Ling Sisu benar-benar sangat mencurigakan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh tuanku. Saya permisi dulu. 5 tahun yang lalu, kamu secara salah mengklaim Xia Yuan hanya punya 1 anak. Menyembunyikan keturunan keluarga Lin. Kamu cukup berani. Beritahu aku keberadaan Xia Yuan, dan aku bisa melupakan masa lalu. Juga, siapa anak ini? Di mana Xia Yuan? Aku benar-benar tidak tahu. Adapun anak ini, dia adalah putriku. Kamu masih berbohong kan? Aku sudah menyelidiki. Kamu belum menikah, tapi punya anak. Dari mana anak ini berasal? Aku. Aku diadopsi oleh Bibi Jiang. Ada apa di sini? Nyonya muda. Tuan Ling sedang menangani beberapa masalah pribadi. Apakah kamu mengatakan aku seharusnya tidak berada di sini? Nyonya muda. Duduklah. Jiang Mingyue, sejauh yang ku tahu, kepulanganmu ke negara ini kali ini adalah untuk menggantikan sebagai dekan. Jika kau terus menyembunyikan ini, masa depanmu yang menjanjikan akan hancur. Masih menolak bicara, Zhou Chong hubungi dekan saat ini dan minta Jiang Mingyue dipecat. Selanjutnya, memberitahu semua balai pengobatan di ibu kota kekaisaran agar mereka tidak mempekerjakannya. Ya, Tidak, Tunggu. Sebenarnya menggunakan metode ini juga tidak akan berhasil. Aku benar-benar tidak tahu. Bodoh, kau sama sekali tidak boleh ketahuan. Jika Ling Peiming dan Xia Lu mengetahuinya, rencana balas dendam akan hancur. Mingyue, Aku tidak punya banyak kesabaran. Tuan Muda Ling mengancam seperti ini kurang pantas. Nyonya, kau sendiri sepertinya punya cukup banyak rahasia. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Apa yang dia tahu? Aku hanya berpikir, kamu mengancamnya seperti ini. Reaksinya, dia benar-benar terlihat tidak tahu apa-apa. Lupakan saja. Untuk hari ini mari kita. Mengapa di sini begitu ramai? Bukankah ini gadis kecil yang bersama Xiao Hou di pernikahan hari itu? The film was translated Ya, and narrated Xiao by Hou M. dan aku Media. berteman. Pergi minta Dr. He untuk melakukan tes paternitas. Jangan. Tidak perlu. Xiao Hou adalah saudaraku. Kakak kandungku. Apa katamu? Ayah, aku adalah putrimu. Putriku. Siapa namamu? Namaku Xiao Ying. Ying seperti kunang-kunang. Ayah, bisakah kamu tidak menyalahkan Bibi Jiang? Dia punya kesulitan sendiri. Baik. Ibu, Xiao Ying, kemarilah. Kemarilah. kakak buyut. Ini dia. Sebenarnya berapa anak yang dimiliki Xia Yuan? 3 anak. Tuan Muda Ling, anak kembar 3 sudah sangat langka. Berapa banyak lagi yang kau inginkan? Sekarang ketiga anaknya bersamaku. Dia masih menolak untuk keluar dan menemui kami. Sejujurnya, saat Xia Yuan melahirkan waktu itu, Xia Yuan melahirkan, bahkan tidak membawa anaknya. Bagaimana aku bisa tahu keberadaannya? Aku tidak tega berpisah dengan Bibi Jiang. Jangan menangis. Jangan menangis. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Bibi Jian bisa datang menemuimu kapan saja. Bye. Bye. Dibuat-buat dengan baik. Kata-kata yang kau ucapkan ini, apakah itu benar? Tentu saja, Wanita tidak bertanggung jawab ini. Tidak bertanggung jawab atas anak-anak. Juga tidak bertanggung jawab atas diriku. Tuan Muda Ling. Kau punya istri yang begitu cantik sekarang. Kenapa harus ingat kejadian 5 tahun lalu? Kenapa tak bisa lupakan malam bodoh itu? Tepat sekali suamiku. Di depanku. Kepada wanita lain. Begitu terobsesi. Kamu benar-benar tidak memedulikan perasaanku kan? Bersikaplah normal. Itu benar. Yuan Ge adalah gadis yang sangat baik. Menghormati tuan, menyayangi muda. Dia juga sangat mendukung di rapat keluarga. Gadis dari 5 tahun lalu
Bahkan bisa meninggalkan anak kandungnya sendiri tanpa peduli. Mengapa kamu masih mencarinya? Jiang Mingyue, kau bisa pergi sekarang. Xiaoyin, ayo, kita pergi mengantar Bibi Jian. Dan aku akan mengantarmu mencari kedua kakakmu. Bye. Ya, Ayo pergi. Su Chong terus awasi Jiang Mingyue. Dan lacak keberadaan Xia Yuan. Ya, Kamu masih mencari. Apa kau cemburu? Apa yang harus aku cemburui? Hanya saja kamu seperti ini. Benar-benar terlalu mengabaikanku. Kau menyembunyikan begitu banyak rahasia. Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu? Nona muda Dokter Ilahi. Siapa yang kamu panggil? Di depanku. Berhentilah berpura-pura. Aku juga tahu bahwa email tentang Ling Piming menggelapkan dana juga dikirim olehmu. Kamu sudah memecahkan semuanya. Selama itu adalah sesuatu yang ingin ku selidiki. Tidak ada yang tidak bisa ku temukan. Kalau begitu kamu masih belum menemukan Xia Yuan dalam 5 tahun. Apa yang kau gumamkan? Tidak ada apa-apa, karena kamu sudah tahu. Aku hanya punya satu permintaan. Rahasiakan ini untukku. Mengapa aku harus menyetujuimu? Karena aku istrimu sayang. Kau kecanduan memanggilku begitu kan? Jadi kamu setuju atau tidak? Jika istriku tidak jujur padaku, bagaimana aku bisa setuju? Apa maksudmu dengan jujur? Apa yang ingin kamu lakukan? Kita adalah pasangan yang sah. Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Ling hari itu hanyalah kecelakaan. Aku bukan orang yang sembarangan seperti itu. Apa yang kau pikirkan? Aku ingin bertanya padamu. Kau menikahiku. Sebenarnya untuk apa? Dokter Ilahi Bian Zhu adalah dikenal tidak bisa disuap. Ingin sedikit properti keluarga Lingku. Ling Piming dan aku punya dendam pribadi. Kamu juga tidak akur dengannya. Jadi kita adalah komunitas dengan kepentingan bersama. Bukankah begitu Tuan Muda Ling? Siapapun yang bekerja sama The denganku, film was begitu mereka translated menghambatku, and akan segera narrated by ditendang M keluar. Media. Aku punya kepercayaan diri. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Nyonya. orang tua ini benar-benar kejam. Dia bilang untuk mengurungku selama seminggu. Dan memang seminggu pengurungan. Tidak kurang 1 hari pun. Ini sudah hari terakhir. Kapan aku akhirnya bisa keluar? Ibu kakek buyut. Fei Ming, masa kurunganmu sudah habis. Kau bisa keluar sekarang. Piming, aku harap setelah seminggu merenung ini, kamu bisa benar-benar menyadari kesalahanmu. Kakek buyut, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Tolong kembalikan saham perusahaan kepadaku, kakek buyut. Kamu masih sangat tidak sabar. Bagaimana kalau begini? Baru-baru ini, Departemen Pakaian Ru menemukan bintang cilik terkenal internasional. Samaran untuk menjadi juru bicara. Jika kamu menangani proyek ini dengan baik, maka kita akan mempertimbangkan hal lain. Terima kasih, kakek buyut. Hati-hati di jalan, Pak. Baik. Pak, jalan pelan-pelan saja. Orang tua bangka ini senaknya melemparkan proyek sekecil ini padaku. Nak, kau harus menangani proyek ini dengan baik dulu. Siapa tahu jika orang tua itu senang. Dia mungkin akan mengembalikan sahamnya padamu. Kamu yakin ibu tak perlu ikut? Tidak perlu, Ibu. Hal-hal seperti syuting iklan. Aku sudah lama mahir dalam hal itu. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan menjaga adikku dengan baik. Xiao Yuan Gan, anakmu benar-benar luar biasa. Hanya saja aku tidak tahu siapa ayah anak itu. Ayah anak itu. BP ya sangat bodoh. Kenapa kamu masih tidak tahu siapa ayah kami? Lidahmu tajam sekali. Apa yang kalian berdua bisikan? Xiao Wan, ada sesuatu yang selama ini aku tunda. Dan lupa memberitahumu. Aku sudah tahu siapa ayah anak itu. Katakan padaku, siapa itu? Nama ayahku adalah Ling Siso. Bukankah itu tuan muda sulung dari keluarga Ling? Ibumu.
menikah ke keluarga itu, tapi orang itu bukan ayah kandungmu. Dia ayah kandungmu. Bibi ya sangat bodoh. Ya. Ini terlalu fantastis bukan? Kalau begitu Xiaoran kali ini, bukankah dia hanya akan menjadi merek pakaian di bawah grup Ling, seorang endorser? Apa kau tidak takut terlihat oleh Tuan Muda Ling? Kalau bertemu dia tak akan kenal dia. Dia sibuk dengan banyak urusan setiap hari. Bagaimana dia punya waktu untuk peduli tentang sebuah dukungan kecil? Bagus sekali. Bagus sekali, ayo. Berikan aku profil samping. Bagus. Bagaimana fotonya Xiao Shen? Grup sangat mementingkan proyek ini. Tuan Muda Ling Songran ini, sesuai harapan bintang cilik internasional, profesionalismenya sangat tinggi. Sudah berapa kali aku bilang, kau terus memanggilnya Tuan Lin. Kenapa kau selalu menambahkan Xiao? Ya. Bintang cilik atau bukan, paling-paling dia hanya anak nakal kecil. Kakak Xiaonan lihat ke sana. Bukankah itu yang menindas ibu? Pasangan itu. Benar sekali. Sama seperti yang dikirim kakak kedua kepada kita. Itu mereka. Kakak Xiao Sang? Kenapa bahkan tidak ada secangkir teh susu? Bukankah aku bilang aku ingin teh susu? Lihat ingatanku. Aku akan segera membelinya. Hei tunggu. Jangan menunda proses syuting. Menurutku dia cukup. Biarkan dia pergi membelinya. Kau bocah yang tidak tahu diri. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau memerintah tuan muda ini. Gadis kecil. Minum terlalu banyak milik tea bisa membuatmu gemuk. Kamu kan bintang cilik, kamu tahu. Kamu harus hati-hati. Bibi, aku tidak segemuk kamu. Aku tidak gemuk meski makan banyak. Kamu memanggilku Bibi. The film was Dan kamu bilang translated aku gemuk. and narrated Nadia. by M Media. Tenang-tenang. Jika Bibi tidak segera pergi membeli milter, Xiaoran mungkin akan marah. Sialu. Jika proyek ini tidak beres, kakek buyut tidak akan mengembalikan saham kepadaku. Katamu. Ini pertama kalinya Xiaoran syuting iklan di Tiongkok. Dia tidak akan diintimidasikan. Jangan khawatir. Kedua anak kesayanganmu sangat pintar. Sudah bagus jika mereka tidak mengganggu orang lain. Manajer Lingga di Xiaoran ini punya reputasi yang sangat baik di industri ini. Dia tidak pernah bertingkah seperti diva. Mungkin dia lagi mood buruk hari ini. Bagaimanapun dia masih anak-anak. Tolong lebih pengertian. Tepat sekali. Melihat beberapa orang bermata licik. Bagaimana bisa seseorang dalam suasana hati yang baik? Kau bocah kecil bau. Bibi Anda sudah bekerja keras. Duduklah dan istirahat sebentar. Tidak perlu. Paman Anda sudah bekerja keras. Duduklah dan istirahat sebentar. Bocah kecil ini ternyata punya akal sehat. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ini adalah eselon super yang kuracik khusus. Berhentilah meronta. Jika kau ingin pergi, kau harus melepas celanamu di depan semua orang. Kau. Paman, ada apa, Paman? Tuan Ling, ada apa? Tuan Ling. Jangan tarik. Celanaku akan robek. Tuan Ling, Departemen Pakaian dan Songran. Iklan yang mereka rekam. Ada yang salah di sana. Adegan sangat kacau. Proyek itu. Bukankah Ling Peiming yang bertanggung jawab atasnya? Ya. Mari kita pergi melihatnya. Apa yang terjadi? Gaun edisi terbatas saya. Kamu. Bibi, aku tidak sengaja melakukannya. Kalian bocah-bocah busuk. Kalian membuat masalah, kan? Pergi sana. Kakak Xiaonan. Ling Peiming. Keahlian macam apa itu menindas anak-anak? Tuan Lin, Tuan Muda Lin sepertinya mengalami sedikit insiden tidak menyenangkan dengan anak-anak. Diam, Paman. Aku yang bertanggung jawab atas proyek ini. Kenapa kau ikut campur? Kalian berdua bocah hari ini. Aku pasti akan memberi kalian pelajaran yang bagus. Tepat sekali. Kamu hanya butuh pelajaran. Kau tidak kompeten dalam menangani masalah. Aku sudah mengambil alih proyek ini.
Apakah paman yang melanjutkan pengelolaan? Ini adalah hak istimewa yang kakak berikan kepada Tuan Lin. Paman Bibi. Kalian sekarang sudah bukan lagi manajer proyek. Kamu masih berlama-lama di sini dan tidak pergi. Tunggu apa lagi? Cepat ambilkan 2 set pakaian bersih. Bagaimana kita bisa keluar seperti ini? Ya, Maksudmu sudah selarut ini? Xiaoran belum selesai syuting. Aku sedikit khawatir. Kita tunggu di bawah gedung perusahaan saja. Memang sudah cukup lama. Ayo kita lihat. kalian berdua bocah. Tunggu saja. Paman-paman tidak mau kelana paman lagi. Kau, Pei Ming. Yang membantu kita adalah ayah. Apa? Tidak apa-apa, terima kasih paman. Akhirnya bertemu ayah. Kakak Xiaonan jangan lupa. Selama 5 tahun ayah busuk ini tidak pernah datang menemui kami. Dia juga salah satu target hukuman. Tapi dia baru saja membantu kami. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Xiaoran, mari kita lanjutkan syuting. Terlalu monoton. Aku ingin kupu-kupu. Leluhur The film kecilku, was translated di mana aku harus and menemukan kupu-kupu narrated by untukmu? M Media. Bukankah kamu punya yang lain? Tuan yang sangat kuat. Gadis kecil tuan, kami baru saja membantumu. Kau tidak pantas memperlakukannya seperti ini. Aku tidak peduli. Jika tidak ada kupu-kupu, aku tidak akan syuting. Ini, Nona muda. Tolong jangan menyiksa kami lagi. Kamu, itu tidak dihitung. Menggoda orang lain bukanlah kebiasaan yang baik. Tapi paman bisa tahu. Kalian bukan anak-anak nakal. Jika kalian benar-benar ingin melihat kupu-kupu, setelah syuting paman akan mengajak kalian ke taman. Ini dia kan, tepat waktu mereka keluar. Ling Zisu. Xiao Yuan, bukankah itu suamimu? Mereka benar-benar bertemu dengan anak-anak. Dia tidak mungkin sudah tahu kalau kau adalah ibu anak-anak itu kan? Mungkin tidak. Anak-anak sangat tertutup. Hei, mereka datang kemari. Paman benar-benar tidak perlu mengajak kalian melihat kupu-kupu kan? Tidak perlu, terima kasih paman. Tidak bisa melihatku. Lipstik temanku jatuh di bawah kursi. Kalau begitu selamat tinggal. Song Yuangi juga punya jaket itu. Apakah itu gaya populer tahun ini? Nanti mari kita minta departemen kostum untuk melakukan riset. Cepat bangun, Xiao Yun. Kita sudah berkendara puluhan ribu li. Itu terlalu dekat. Kau membuatku takut setengah mati. Mama, bisakah kita pergi mencari ayah? Dia membantu kita hari ini. Aku belum berterima kasih padanya dengan benar. Lain kali ada kesempatan. Mama akan mengajakmu menemui papa lagi. Kata ibu, jangan biarkan kami datang mencari ayah. Mari kita berhati-hati. Selama kita tidak tertangkap. Aku ingin tahu yang mana kamar ayah. Siapa kalian berdua? Kalian berdua iblis kecil. Oh tidak, oh tidak. Bagus. Aku baru saja khawatir tidak bisa menemukan kalian. Kalian sendiri yang datang ke hadapanku. Baiklah, lihat aku beri pelajaran kalian kali ini. Lari. Kejar. Kalian bocah, ayo lihat seberapa jauh kalian lari. Apa yang kau lakukan? Itu ibu. Bibi kecil sudah pulang. Aku bilang padamu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jujur saja serahkan kedua bocah kecil ini kepadaku. Apa yang akan kau lakukan pada mereka? Mengintimidasi 2 anak kecil. Apa kau tidak punya rasa malu? Song Yuan Ge, kamu sedikit terlalu ikut campur.
Lagi pula ini bukan anak-anakmu. Kamu tidak kecanduan menjadi ibu tiri kan? 3 anak kecil Ling Zisu. Tidak cukup untuk kamu urus. Apa yang kamu lakukan? Xiaolu, siapa yang mengizinkanmu menghina anak-anakku? Jika kau berani mengucapkan kata-kata seperti itu lagi, aku memberitahumu. 1 kata, 1 tamparan. Mama keren sekali. Song Yuan-ge, kamu gila. Beraninya kau menginjak-injak kami. The film was translated and Ling Pei Ling. narrated by M. Paman Media. muda, bukan paman. Dengarkan aku, itu dia. Ling Zisu. Beraninya kau memukul nyonya muda keluarga Ling. Ayah keren sekali. Dia terlihat sedikit keren. Tuan muda Ling, Anda memihak nyonya muda. Setidaknya Anda harus masuk akal kan? Dia jelas yang memukulku duluan. Karena ini adalah bilik kasih. Alasan apa yang ada untuk dibicarakan? Kamu, Ada keributan apa ini? Kakek buyut, kau akhirnya tiba. Ada 2 pencuri di sini. omong kosong apa yang kau bicarakan? Mereka bukan pencuri. Menerobos masuk. Mereka tidak di sini untuk mencuri apapun. Lalu untuk apa mereka di sini? Jangan takut beritahu kakek buyut. Apa yang kamu lakukan di sini? Paman awalnya ingin memberikan ini padamu. Dan kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Jadi itu adalah karma baik yang kamu ciptakan. Mengapa kamu tidak memberinya kertas itu? Ini tidak ditulis untuknya. Membuang-buang waktu. Di usia semuda ini, kamu tidak mungkin belajar dari orang lain untuk menulis surat cinta kan? Coba kulihat. Kamu tidak boleh melihat. Jangan bergerak. Ini adalah Apa yang tertulis di sini? Surat dari Xiaoran untuk Song Yuan-ge. Mungkinkah? Apa isinya? Mama, maafkan aku. Aku tidak mendengarkanmu. Aku diam-diam datang menemuimu dan papa. Aku juga memberi papa hadiah. Xiaoran janji. Hanya kali ini saja. Sudah beres Sionan dan Xiaoran tidak bisa dirahasiakan lagi. Hadiah. Kakek buyut, bukankah sudah jelas? Kedua anak ini adalah anak Song Yuan-ge. Paman, kepalamu cukup hijau ya? Kau punya mantan suami. Aku tidak. Kamu masih keras kepala. Kedua anak ini adalah bukti terbaik. Yuan, kamu harus tahu. Ketika kita memilih seseorang yang basinya cocok, ada satu syarat. Bahwa dia harus seorang gadis yang belum menikah. Sang master berkata, hanya gadis belum menikah yang usir kejahatan dan bawa hoki. Aku tahu kakek. Tuan Besar Ling, wanita ini tidak murni. Dan penuh kebohongan. Bagaimana dia bisa layak menikah dengan keluarga Ling? Menurutku dia harus diusir. Apa yang kau katakan orang jahat? Kertas itu tidak ditulis untuknya. Aku tidak mengenalnya. Xiaoran. Ini Mama. Maafkan Mama anak-anak. Itu benar. Mereka adalah anak-anakku. Song Yuan-ge, kau cukup cepat mengakuinya bukan? Kakek buyut, bukankah keduanya harus ditangani? Yuan, kamu bingung. Ini adalah pernikahanku sendiri. Aku ingin menanganinya sendiri. Baik. Hei paman jahat, bibi jahat. Kalian benar-benar sangat jahat. Kalian tidak sabar ingin menyakiti Mama. Siapa bilang kami? Anak kandung Mama. Sebenarnya kami adalah anak yatim piatu yang diadopsi dari panti asuhan. Sionan dan Xiaoran. Kalian berdua demi Mama kalian sungguh. Ibu tidak punya mantan suami. Dia membesarkan kami semua sendirian. Sekarang dia punya ayah untuk menjaganya. Kami sangat senang. Tapi kami sangat merindukan ayah. Jadi The kami film dengan was berani datang ke translated sini. and narrated by M. Anak-anak Media. malam. Mulai sekarang, kalian berdua akan tinggal di rumah keluarga Ling. Ya,
Sisu, kamu harus memperlakukan mereka seperti anakmu sendiri. Apa kamu dengar? Jangan khawatir kakek, aku akan. Apakah kamu benar-benar hanya anak angkat? Paman jahat, bibi jahat. Jangan kalian berdua di sini menghalangi reuni keluarga kami. Karakter kalian buruk, dan kalian licik. Kakak Sionan dan aku tidak menyukai kalian. Kalian berdua bocah kecil. Aku. Cukup. Piming Sialu, apakah kalian berdua sudah cukup membuat masalah? Ini bukan urusanmu. Aku orang tua ini tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal sayang-sayangku. Hati-hati. Ya. Ekspresi Ling Sisu. Mungkinkah dia tidak percaya? Ayah, mulai sekarang kita bisa secara terbuka memanggilmu ayah. Ya, ayah. Aku bukan orang yang berpikiran sempit. Bahkan jika kau benar-benar punya mantan suami, aku tidak akan, karena itu, memihak satu anak daripada yang lain. Mengenai hal ini, kau bisa tenang. Terima kasih. Aku tidak menyangka. Kau akan cukup masuk akal. Nyonya, kau menganggapku orang seperti apa? Seseorang tanpa emosi atau keinginan. Robot ya? Ya, tidak terlalu berlebihan. Anak itu... Kakek. Kakek belum tidur semalaman. Pergi istirahat sebentar. Anak-anak belum ditemukan. Bagaimana aku bisa tidur? Bukankah kamu juga beruang kerja? Tidak tidur semalaman. Kita sudah mencari di seluruh kota. Aku tidak tahu siapa itu. Begitu berani. Berani menyentuh anak-anak Ling Sisuku. Paman. Kau bilang. Kami sudah mencari sehari semalam. Kalau begitu terimalah dengan menahan rasa sakit. Diam kau bajingan. Jangan sampai siang. Keponakan tertua, kau hanya begitu bersemangat agar sesuatu terjadi pada anak-anakku. Sayangku. Syukurlah kalian baik-baik saja. Kakek buyut, kami baik-baik saja. Kami membuatmu khawatir. Sayangku, syukurlah kalian baik-baik saja. Syukurlah kalian baik-baik saja. Anak-anak pergi mencarimu. Seseorang masih menyimpan niat buruk dan ingin mencelakai mereka. Siapa? Itu adalah paman jahatnya. Anak-anak nakal ini, mereka benar-benar beruntung masih hidup. Tapi mereka tidak punya bukti. Aku hanya perlu menyangkalnya sampai mati. Dia itu dia. Dia ingin mengambil nyawa kami. Ling Piming aku. Paman. Jangan marah. Beraninya aku. Masalah ini tidak ada buktinya. Jadi kamu tidak bisa sembarangan menuduh. Ya Song Ran Song Nan, di antara kita, ada beberapa hal yang tidak menyenangkan. Tapi kamu tidak bisa karena itu. Menjebak Piming. Ini bukan masalah kecil. Aku tidak akan membiarkanmu main-main. Xialu, jangan kira aku tidak tahu. Kau juga seorang kaki tangan. Kalian berdua, kalian bajingan kejam. Bahkan anak kecil seperti itu bisa melukai. Ling Piming, mengaku jujur. Kakak buyut. Itu benar-benar bukan aku. Anak-anak ini kau tahu, mereka tidak menyukaiku. Jadi mereka menggunakan cara ini untuk melawanku. Aku tidak akan repot-repot berdebat dengan mereka. Kakak buyut. Tidak perlu berpura-pura. Kami punya bukti. Jangan khawatir. Mana buktinya? Menurutku, dia hanya mencoba menipu kita. Ling Jo, kamu bilang kamu punya bukti. Kalau begitu tunjukkan. Jika kamu tidak punya bukti. Song Yuan-ge, jika seorang anak tidak diajari itu adalah kesalahan ibu, kamu harus menanggung tanggung jawabnya. Istriku. Bukan untuk orang luar. Untuk ikut campur. Anak-anak tidak akan membiarkanku diintimidasi. Mereka pasti punya banyak bukti. Kakek buyut, kemarin saat kakek buyut pergi membeli es krim, Ling Piming menyamar sebagai maskot taman dan membawa kami ke hutan kecil terpencil. Lalu dia meninggalkan kami dan melarikan diri. Apa? Hal seperti itu benar-benar terjadi? Ling Piming kau. Aku tidak. Kakak buyut, kakak tidak bisa hanya percaya The film cerita was sepihaknya. translated Paman jahat and kamu masih narrated berdebat. by M. Dua Media. laporan ini masing-masing adalah milik kakak Xiaoshu. Analisis suara dari rekaman dan hasil pemeriksaan sidik jari paman ada pada kotak yang disebut harta karun itu. Dan hasilnya semuanya menunjuk padamu, Ling Piming. Suara sidik jari. Ini Omong kosong. Itu semua kau rekayasa. Aku Song Nan dalam 1 tahun menerbitkan 20 makalah, 10 penghargaan. Mentor saya adalah ilmuwan paling berwenang. Apakah Anda mempertanyakan hasil tes saya? Aku bukan anak nakal sepertimu. Jenius macam apa yang kau pura-purakan? Kau seorang ilmuwan. anak-anakku semuanya jenius. Apa kau punya masalah dengan itu? Ayolah, bahkan jika mereka jenius, tidak ada dari mereka yang anak kandungmu. Apa yang perlu dibanggakan? Itu semua berkat bimbingan istriku yang luar biasa.
Cukup, aku lebih jago. Aku mengenal mereka. Mereka tidak hanya cerdas, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk menuduh orang lain secara salah. Kakek buyut kakek percaya mereka. Tapi kakek tidak percaya padaku. Tuan Ling orangnya sudah tiba. Bawa mereka kemari. Ling Peimin, kau tak akan menangis sampai lihat peti mati. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Bawa mereka kemari. Bicara. Aku akan bicara. Aku akan mengatakan semuanya. Siapa kau? Biar ku beritahu. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Maaf bos kecil. Aku kira. Bukan itu Lim Peimin. Dia meminjam kostum maskot. Jadi itu gunanya. Sebagai seorang karyawan. Dan taman hiburan itu milik keluarga Ling. Saya sebagai seorang karyawan. Tidak mungkin bisa menentang perintah. Benar kan? Berhenti bicara omong kosong. Aku mengerti. Kalian semua telah bersekongkol. Ling Peimin. Keluarga Ling kita, bagaimana bisa menghasilkan seseorang sepertimu? Keturunan yang tidak beruntung seperti itu. Kakek buyut, aku. Dengan bukti manusia dan materi yang ada, kau masih menolak mengakuinya. Kau. Kakek buyut, jangan biarkan itu merusak kesehatanmu. Kami semua aman dan sehat. Ya kakek buyut. Kelalaian tugas. Bawa orang ini pergi. Pecat mereka segera. Ya, saya salah. Tuan Ling saya salah. Dia memaksa saya melakukannya. Tuan Ling. Ling Piming, apalagi yang ingin kau katakan? Mereka baru berusia 5 tahun. Kau orang yang tidak punya hati. Tutup mulutmu. Jika bukan karena kau, bersikeras menjadi pengantin pembawa kebahagiaan. Jika bukan, karena anak-anak nakal ini membanjiri keluarga Ling satu persatu. Apakah aku harus bertindak sejauh ini? Kalian semua satu persatu ingin merebut properti. Aku harus menyerang dulu untuk untung. Aku tahu kau serakah dan sombong. Tapi aku tidak pernah membayangkan kau bisa serendah ini. Bahkan anak-anak yang masih hidup, kau berani menyakiti. Jangan gelisah, aku akan mengurus ini. Kau adalah keluargaku. Aku sama sekali tidak akan melepaskan mereka yang menyakitimu, kakek. Meskipun Ling Peimin adalah keponakan kandungku, tindakannya telah melanggar keras batas toleransiku dan juga melanggar aturan keluarga Ling. Apa yang akan kamu lakukan pada Peiming? Aku meminta agar Ling Peiming dikeluarkan dari keluarga. Apa katamu? Ada apa? Ling Zisu, apa yang kau bicarakan? Apa yang kukatakan belum cukup jelas. Aku menuntut agar Ling Peiming keluar dari keluarga Ling. Apa yang membuatmu gila? Menurutku yang jelas-jelas sudah gila adalah putramu, bukan? Dia sudah gila sampai-sampai dia mencoba menyakiti anak-anakku. Jika anak-anakku tidak cerdas, mereka pasti sudah lama terkubur di hutan. Kau Ana, saat melakukan sesuatu, mengapa kau tidak mendiskusikannya denganku? Karena hal-hal sudah sampai seperti ini, kita hanya bisa memohon kepada Tuan Tua Ling. Kakek, meskipun kakek lebih menyukai Ziso, Peiming tetaplah keturunan keluarga Ling. Terlebih lagi ini adalah kesalahpahaman. Kakek tidak akan mengusir Peiming, kan? Ya Tuan Tua Ling. Peiming hanya bingung sesaat. Tolong beri dia kesempatan lagi. Kesempatan. Anak-anakku hampir kehilangan nyawa karena ini. Beraninya kau meminta kesempatan. Jangan membuat masalah untukku. Kakek buyut. Jangan membuatku pergi. Peimin. Ayahmu meninggal lebih awal. Dan ibumu memanjakanmu tanpa batas. Memanjakanmu sampai rusak. Setelah kau meninggalkan keluarga Ling, kau harus merenung dalam-dalam. Dan menjadi orang yang lebih baik. Kakek buyut. Kakak tidak bisa mengusirku. Kakek buyut. Peiming. Ling Zisu. Kau tunggu saja. Berhenti berkemas. Putra. Jangan putus asa. Status keluarga Xia di industri medis semakin tinggi. Selama kau mengendalikan Xia Lu dengan kuat, kau tidak perlu khawatir tidak akan memiliki hari di mana kau bangkit kembali. Berhenti bicara. The film was translated and narrated by M Media. Saat kau tidak ada di sini, aku tidak bisa menjaga anak-anak dengan baik. Aku minta maaf. Tuan muda keluarga Ling yang sombong juga bilang aku minta maaf. Aku punya hak untuk sombong, tapi aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kita adalah suami istri, baik itu anak kandungku atau 2 anak yang kau adopsi. Mereka semua adalah anak-anak. Kita bersama. Aku gagal melindungi mereka. Itu adalah kelalaian tugas sebagai seorang ayah. Kau, Mama, Ayah. Kalian adalah yang terbaik. Mama dan Ayah di dunia. Xiaoran paling menyayangi kalian berdua. Aku juga. Baiklah, 2 hari terakhir ini karena
Masalah anak-anak. Banyak hal menumpuk di perusahaan. Aku harus pergi ke perusahaan dulu. Baiklah, hati-hati di jalan. Ayah seharusnya tidak saat ini. Bagaimana kalau ciuman perpisahan? Apa yang kau bicarakan? Ibu, hubungan ibu dengan ayah semakin membaik. Bajingan Ling Priming itu juga sudah diusir. Kapan ibu akan memberitahu ayah bahwa ibu adalah ibu kandung kami? Ya. Tunggu sebentar lagi. Barang-barang yang telah mereka ambil dari ibu. Aku ingin mengambil semuanya kembali. Cukup bicara. Mama, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang lezat. Bagus. Xian Bingking putri tertua keluarga Xian. Siapa kau? Kakak Zisu di mana? Aku adalah nyonya muda keluarga Ling. Dan siapa kau? Apa maumu dengan Zisu? Jadi kamu wanita sombong itu. Menikah ke sini cuma untuk mengusir sial dan membawa keberuntungan. Itu benar. Kamu tidak seperti yang kubayangkan. Kamu punya tatapan licik dan menggoda. Berdasarkan pemahamanku tentang Tuan Zisu, dia sama sekali membenci tipe sepertimu. Aku tidak akan mengizinkanmu berbicara tentang mamaku seperti itu. Monster jelek, benar. Dari mana bocah bau ini berasal? Apa yang kau lakukan menyentuh putriku? Kau tidak diterima di sini. Silakan pergi, putri apa? Kakek Ling pasti sudah pikun. Dia benar-benar membiarkan seorang wanita dengan 2 anak dari pernikahan sebelumnya menikahi kakak Zisu. Bibi konyol, tolong lebih hormat kepada ibuku dan saudara-saudaraku. Xiaozhou, kamu sudah tidak sabar memanggilnya ibu. Api memang benar dia itu. Cuma anak haram. Punya ibu yang melahirkan, tapi tidak dibesarkan atau dididik olehnya. Kamu memukulku. Kamu benar-benar berani memukulku. Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Tidak ada ibu yang akan membiarkan orang lain secara terbuka menghina anaknya. Dan suamiku sudah menjadi pria beristri. Nona Shen, tolong hargai dirimu sendiri. Aku hanya tertunda di luar negeri selama 2 bulan. Apa kamu benar-benar berpikir kamu sekarang adalah nyonya muda Ling? Akan ku beritahu, kamu tidak lebih dari seorang Bingking. kakek. Kakak Ling, tolong pelan-pelan. Cuma bisa menjilat. Ketik besar saja. Aku belum mencapai titik di mana aku tidak bisa berjalan lagi. Bingking, kemarilah. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah istri Zisu yang sudah resmi menikah dan mengadakan upacara pernikahan. Dia adalah nyonya muda keluarga Ling kita, Yansa. Song Yuan Day. Kakek Ling, karena kakak Zisu tidak ada di sini hari ini. Kalau begitu saya akan berkunjung di hari lain. Kami baru saja menyingkirkan satu bibi jahat. Bibi jahat lainnya ada di sini. Merepotkan sekali. Yuan ketolong dengan salah paham. Orang ini adalah nona muda keluarga Xian. Xian Bingking. Keluarga Xian dan keluarga Ling kita juga adalah teman lama keluarga. Adapun Bingking, dia sudah menyukai Zisu sejak kecil. Tapi jangan khawatir. Zisu terhadapnya sama sekali tidak memiliki perasaan. Aku tidak keberatan. Bagus sekali Ling Zisu. Kau masih punya pengagum tak diundang ini. Shen Ling, Bingking putri sulung keluarga Shen. Dia selalu menyukai Ling Zisu. Dia baru saja kembali ke negara ini beberapa hari terakhir. musuh dari musuhku adalah temanku. Mungkin di masa depan, dia mungkin berguna. Aku minta maaf. Aku memang menyembunyikan darimu beberapa hal, termasuk Xiaonan dan identitas asli Xiaoran. Tapi tolong percayalah padaku. Aku punya alasan kuat. Setelah semuanya beres, aku pasti akan mengaku padamu. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau katakan padaku? Aku adalah pewaris keluarga Ling, memiliki kekayaan dan sumber daya ibu kota kekaisaran. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kubantu? Mengapa kau bersikeras pergi ke mantan suami itu? Susuan bukan mantan suamiku. Mengapa kau tidak percaya padaku? Bajingan itu punya anak denganmu, tapi tidak mau menikahimu. Dan kau masih menemuinya bersama anak-anak. Apa yang kau pikirkan? Anak-anak itu bukan anaknya. Sebenarnya anak-anak itu adalah Milik siapa? Anak-anak siapa mereka? Ling Zisu, tolong tunggu sebentar lagi. Setelah semuanya beres, aku akan secara alami memberitahumu. Song Yuan J. Berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Song Yuan G. Sendirian. Pergi. Obat khusus yang baru telah dengan cepat menggantikan pasar grup Xia. Aku harus segera merebut kembali keluarga Xia dan mengakhiri semua ini. Kali ini pergi bersama di Bijan. Benar-benar sangat menyenangkan. Ya. Kakak cepat lihat. Xiao Ying cepat pergi beritahu ayah. Aku akan mengikuti dan melihat.
Kakak kamu harus hati-hati. Ya. Kakek. Sisu, aku sudah berpikir. Baru saja kakek. Bukankah kata-kata yang kukatakan pada Yuan Ge terlalu kasar? Kau juga tunggu Yuan Ge kembali. Lalu kau dan dia bisa membicarakannya baik-baik. Kedengarannya seperti dia juga memiliki sesuatu yang sulit untuk diucapkan. Aku juga tidak mengerti. Dia menyembunyikan semuanya dariku. Apakah dia menganggapku suaminya? Ayah, Mama dalam masalah. Ada apa dengan ibu? Mama dibawa oleh orang jahat. Itu Peimin dan Xiaolu, dua penjahat besar itu. Dua bajingan ini. Kakak Xiao Hou mengejar mereka. Dia mengirimkan lokasi real tim kepada kami. Ayah lihat. Xiao Hou dia sendirian. Dia terlalu ceroboh. Biarkan aku melihat lokasinya. Itu menuju ke distrik barat kota. Sinyalnya terputus. Sialan, sinyalnya pasti buruk. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tuan muda, Pelayan Su. apa perintah Anda? Segera cari seluruh kota. Ambil semua rekaman pengawasan. Fokuskan pencarian di Film was distrik barat kota. translated Untuk and area dengan sinyal narrated buruk, by berikan M perhatian Media. ekstra. Gali sedalam 3 kaki. Dan kau harus menemukannya. Nyonya muda. Ya Tuan muda. Kau sudah bangun. Pemandangan yang sangat familiar. Mereka sudah tahu identitasku. Kapan itu? Nyonya muda, jangan takut. Kami mengundangmu ke sini hari ini. Karena kami punya beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan padamu. Tentu saja kamu harus menjawab dengan patuh. Kalau tidak ini, wajah cantikmu mungkin tidak akan selamat. Jenis pria kasar dan wanita jahat seperti ini benar-benar menjijikan. Mereka bahkan ingin menghancurkan kecantikan tiada tara ibu. Aku sendirian dan kalah jumlah. Ayah, di mana ayah? Tolong cepat datang dan selamatkan ibu. Bicara. Apa yang ingin kau tanyakan? Tidakkah kau mengenal Dr. Ilahi Bianzhou? Di mana dia? Beritahu aku. Apa maumu dengannya? Beritahu aku di mana dia. Apakah dia Xia Yuan? Aku tidak tahu. Omong kosong. Aku tidak bisa masuk dan mengorbankan diri. Membuat masalah lagi. Aku harus percaya pada ayah. Dia pasti akan menemukan kami. Keberadaan Dr. Ilahi Bianzhou tidak dapat diprediksi. Keluarga Ling mencarinya. 3 tahun mencari tak ketemu. Namun kau dengan mudahnya bisa memanggilnya. Pasti ada hubungan di antara kalian berdua. Kau pasti tahu identitas aslinya. Bicara. Jika kau tidak bicara, aku akan mencekikmu. Baiklah, aku akan bicara. Aku adalah Dr. Ilahi Bianzhou. Mama kenapa belum pulang? Kami semua kelaparan karena menunggu. Lapar. Ibu ada urusan. Kalian makan dulu. Kakak ketiga, kenapa kamu menangis? Anak-anak, setelah kalian selesai makan, tidurlah lebih awal. Jangan memikirkan apapun. Apa kalian mendengarku? Ya, Anak baik. Ayo makan. Tuan besar, tuan muda. Mobil Ling Peimin sudah ditemukan. Ayo pergi. Dia memang Dr. Ilahi Bianzhou? Memang begitu, dia menikah dengan keluarga Xia, Ling Zisu yang telah terbaring sakit selama 3 tahun pulih. Mungkin dia benar-benar tabib ilahi. Sialan. Dasar wanita beracun. Kau mengusirku dari keluarga Ling. Apakah itu belum cukup? Kau bersikeras menjatuhkan keluarga Xia juga. Kamu mengaku sebagai dokter ilahi. Kalau begitu dengan patuh, serahkan formula obat mujarab itu. Kalau tidak, kalian berdua yang tidak berguna, memang tidak punya kemampuan. Resep obat khusus dari keluarga Xia 5 tahun yang lalu. Aku khawatir, kau juga mendapatkannya dengan cara metode ini, bukan? Song Yuan Ge, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku memberitahumu. Sekarang, segera, serahkan padaku formula obat mujarab baru itu. Dasar udik, kamu akhirnya berhasil naik ke posisi tinggi. Menikah dengan keluarga Ling. Kamu bahkan belum mendapatkan asetnya. Apakah kamu rela mati begitu saja di sini? Kalau begitu kau harus tahu, jika kau menyakitiku, Tuan Muda Ling tidak akan mengampunimu. Tidakkah kau terlalu sombong?
kakak. Yang dipedulikan keluarga Ling hanyalah beberapa anak kecil dari keluarganya. Lihat sekarang, begitu banyak waktu telah berlalu. Dari siang hingga malam, apakah ada yang datang menyelamatkanmu? Ada yang datang. Oh benar, Nona Shen Bingqing dari keluarga Shen. Dia dan Ling Zisu adalah kekasih masa kecil. Saling mencintai. Sekarang dia sudah kembali ke negara ini. Kamu harus menyingkir. Mungkin saat ini mereka berdua sedang dimabuk cinta. Pei Ming, kau tidak perlu mengatakan kata-kata ini untuk memprovokasiku. Karena aku sudah datang. Aku belum bersiap untuk mundur sepenuhnya. Aku tidak akan menyerahkan formula itu. Kau bisa membunuhku. Tapi Xia Yuan dan jiwaku akan The selalu film was memhantuimu. translated Membuatmu and tidak tenang narrated selamanya. by M Media. Siapa kamu bagi Xia Yuan? Mengapa merasa bersalah? Aku tidak seperti Xia Yuan. Anak-anakku dilindungi oleh keluarga Ling. Kau tidak bisa mengancamku. Aku akan membawa formula ini sampai mati. Saat itu, kau hanya bisa menunggu keluarga Xia jatuh dalam kemunduran. Apa yang harus kita lakukan? Wanita ini terlalu keras kepala. Formula itu tidak bisa didapatkan darinya. Tapi dia tahu tentang Xia Yuan. Wanita ini tidak boleh dibiarkan hidup. Mama, Pemandangan yang sangat akrab. Apakah ini takdir? Matilah Song Yuan Ge. Ling Zisu, apakah benar dia? Atau aku berhalusinasi? Benar-benar kau. Ini aku, jangan takut. Tuan Ling. Lumpuhkan tangan dan kaki mereka. Untukku. Ya, Tidak, jangan. Aku tidak mau cacat. Ling Zisu. Keponakanku tersayang Ling Zisu. Besok, aku akan memerintahkan pencaplokan keluarga Xia. Biarkan mereka. Tunggu. Ada apa? Mereka telah memperlakukanmu seperti ini. Dan kau masih ingin menunjukkan belas kasihan. Tentu saja tidak. Hanya saja aku masih punya beberapa hutang yang belum kutagih. Jangan sentuh keluarga Xia dulu. Kau masih punya dendam dengan keluarga Xia, istriku. Berapa banyak rahasia yang masih kau miliki? Tinggal sedikit lagi. Hanya sedikit sekali. Sakit. Kenapa kau tidak lembut sama sekali pada wanita? Kita adalah suami istri. Meskipun kita bertengkar, kau seharusnya tidak pergi sendirian karena marah. Selama aku di sisimu, kau tidak akan dalam bahaya. Ingat itu. Kau tidak ingin bercerai lagi. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan itu? Bukankah kau mencari ibu kandung anak-anak? Jika kau menemukannya, bukankah kau harus bertanggung jawab padanya? Pada malam pernikahan kita sudah menyempurnakan pernikahan kita. Menurut apa yang kau katakan, aku juga harus bertanggung jawab padamu. Malam itu hanya kecelakaan. Ibu kandung anak-anak dan aku juga merupakan sebuah kecelakaan. Song Yuan J, aku tidak peduli apa tujuanmu menikahiku. Apa tujuannya? Atau berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Karena kau sekarang istriku. Jangan pernah berpikir untuk mendorongku pada orang lain. Ling Zisu, apakah kau sedikit menyukaiku? Istirahatlah yang cukup. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi Ling Zisu, aku rasa aku sedikit jatuh cinta padamu. Istriku, kau mau kemana? Sepagi ini, Aku akan keluar sebentar. aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, Biarkan para pengawal tidak perlu. tidak belajar dari kesalahan mereka. Musuh-musuhku satu-satunya adalah Ling Peimin dan Xia Lu. Mereka berdua tidak berani melakukan apapun padaku sekarang. Jadi jangan khawatir. Apa yang dia lakukan di keluarga Xia? Bagaimana dia bisa membuka kunci sidik dari keluarga Xia? Tuan Xia, kakek dari pihak ayah Song Yuan J. Kamu bingung. Benar-benar melakukan hal seperti itu.
Sialu. Bagaimana mungkin aku memiliki cucu perempuan yang tidak bisa membedakan benar dan salah? Setiap hari mengikuti pria semacam ini, melakukan perbuatan jahat, bertindak tanpa prinsip. Kakek, Pei Ming dan aku sudah seperti ini. Tolong jangan memarahi kami lagi. Tuan Muda Ling tidak mencaplok keluarga Sia kita. Itu sudah tindakan belas kasihan yang besar. The film Juga, was 5 translated tahun yang and lalu, formula narrated untuk by obat khusus M itu. Media. Apa sebenarnya yang terjadi dengannya? Hilangnya Xia Yuan. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Tidak ada hubungan. Dia melarikan diri sendiri. Apa hubungannya denganku? Obat khusus itu, aku mengembangkannya sendiri. Sialu, kau benar-benar tidak tahu malu. Song Yuan Ge, apa yang kamu lakukan di keluarga Xia? Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu adalah Nyonya Muda Lin bukan? Cucu perempuan Iming, milikku, telah disesatkan oleh anak nakal ini. Dia tidak tahu apa-apa. Aku minta maaf padamu. Kakek. Tidak apa-apa. Panggilan kakek ini, persis seperti Xia Yuan memanggilku. Benar-benar mirip. Xia Yuan sudah 5 tahun. Di mana kamu? Yuan Ge. Kau rubah betina. Kau benar-benar gigih. Kita sudah seperti ini, dan kau masih mengejar kami sampai ke keluarga Xia kau. Jangan terlalu percaya diri. Hanya kalian berdua. Tidak pantas membuatku berusaha keras seperti itu. Lalu untuk apa kamu di sini? Tentu saja aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Ini adalah... Benar sekali. Ini adalah pusaka keluarga Xia kita. Pada ulang tahun Xia Yuan yang ke-20, aku mengumumkan dia akan menjadi pewaris keluarga Xia. Aku semilih memakaikannya padanya. Xia Yuan. Apakah itu kamu? Kakek. Ini aku. Orang yang kucari selama 5 tahun. Ternyata ada di sampingku. Xia Yuan. Kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Song Yuan Ge adalah Xia Yuan. Kau tidak mati. Mantan pacarku tersayang. Kau hanya berharap aku mati begitu saja. Tidak mungkin. Kamu bukan Xia Yuan. Hari itu aku jelas-jelas di tehku menaruh kelopak mawar, tapi aku tidak menunjukkan gejala alergi apapun. Benarkah begitu? Kamu tahu, Sialu, bukankah kau sebelumnya cukup pintar? Aku bisa mengembangkan obat untuk penyakit jantung dan mencapai puncak peringkat medis dan disebut dokter ilahi. Bukankah aku akan punya beberapa pil alergi padaku? Kau benar-benar Xia Yuan. Bekas luka di bahumu itu benar-benar kamu. Ya, ini aku. Beberapa tahun terakhir ini, aku telah menyewa dokter penyamaran terbaik dan menyembuhkan semua bekas luka di tubuhku. Aku hanya meninggalkan satu itu, tepatnya untuk mengingat bahaya yang kau timpakan padaku. Aku telah kembali dari neraka. Mengejutkan sekali kan? Kalian semua menyakiti Xia Yuan. Kakek, tolong jangan marah. Aku akan mengurus ini. Apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin kulakukan? Pada dasarnya sudah kucapai. Ling Pei Ming kau bertekad untuk menggantikan posisi Ling Zisu. Aku bersikeras menikahinya dan menyembuhkannya. Kau dengan mudah mendapatkan semua yang kau inginkan. Kau juga merebut perusahaan yang kakek buyut. Percayakan padaku untuk dikelola. Dan saham-sahamnya. Itu benar. Aku hanya ingin sepenuhnya menginjak-injakmu. Pengusiranku dari keluarga. Juga perbuatanmu, bersama dengan beberapa rencana bocah-bocah busuk itu. Kau tidak boleh memfitnah anak-anakku seperti itu. Kau jalang terkutuk masih berpura-pura ya. Ling Pei Min. Ling Pei Min, kau diusir dari keluarga Ling. Karena kau mencoba menyakitiku dan anak Xia Yuan. Itu perbuatanmu sendiri. Ling Pei Ming, apa yang kau berutang padaku? Sudah kuambil kembali semuanya. Zialu, apa yang kau ambil? Sudah waktunya kau mengembalikannya. Kamu apa maksudmu? Kakek kamu. Xia Yuan, kamu kembali. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pewaris keluarga Xia kita. Aku tidak setuju. Ketidaksetujuanmu tidak berguna. Gelang ini adalah tanda pengenalku sebagai pewaris keluarga Xia. Kakek, aku adalah cucu kandungmu. Darahku The film mengalirkan was garis keturunan translated keluarga Xia. and Dia narrated yatim by piatu M dari Media. panti asuhan. Anak angkat yang dipungut. Mengapa dia harus mewarisi keluarga Xia? Mengapa? Karena kemampuan keluarga Xia kita untuk membuat nama di bidang medis yang bergantung pada Xia Yuan. Pencapaian penelitiannya di bidang kedokteran, jika keluarga Xia diserahkan kepada seseorang yang tidak kompeten dan cemburu sepertimu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Lagi pula, Xia Yuan diadopsi. Bahkan sebelum kamu lahir, dalam hatiku, aku sudah lama menganggap Xia Yuan sebagai cucuku sendiri.
Bagaimana kalian bisa begitu dekat, tapi dia tidak punya hubungan darah kan? Orang tua Xiaolu meninggal lebih awal, baik secara emosional maupun logis. Dia adalah pewaris sejati keluarga Xia. Ling Piming ini masalah pribadi keluarga Xia. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. Xia Yuan dalam seminggu, kakek akan mengadakan perjamuan keluarga untukmu. Untuk secara resmi mengumumkan bahwa pewaris keluarga Xia kita telah kembali. Ya, Nyonya ayo pulang. baik. Tidak. Aku adalah pewaris keluarga Xia. Aku adalah pewaris. Aku adalah pewaris. Xia Yuan, Ling Zisu. Sisu Ling Zisu. Suamiku. aku akan memanggil ambulans. Aku sebenarnya. Aku benar-benar membunuh Tuan Muda Ling. Xiaolu. Ini perbuatanmu sendiri. Aku tidak terlibat dalam hal ini. Jika Tuan Tua Lin datang mencari, dia tidak bisa mengejarku. Memang pantas dia mati. Memang pantas dia mati. Xiaolu, jika sesuatu terjadi pada suamiku, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Itu tidak mengenai titik vital. Jangan khawatirkan aku. Xia Yuan. Kau mati saja juga. Aku benar-benar tidak menyangka cucuku sendiri akan menjadi seperti ini. Xiaolu kamu. Silakan pergi sendiri. Kakek, tapi aku adalah cucu kandungmu. Apa kakek akan mengusirku dari keluarga? Xia Yuan, ini semua salahmu dasar jalang. Aku tidak akan membuatmu mudah. Kau sudah bangun, aku akan memanggil dokter. Hari itu di rumah keluarga Xia. Aku mendengarmu memanggilnya suamiku. Bagaimana bisa? Mencium suamimu, dan masih sangat malu. Aku tadi. Cium lebih banyak dan kau tidak akan malu lagi. Ayah, kami datang menemuimu. Apakah ayah dan mama sedang berciuman? Sepertinya kita mengganggu mereka. Mereka belum sempat berciuman. Kakek, Kakek, kau di sini. Sepertinya luka Sisu tidak serius. Itu membuat hatiku tenang. Kalau begitu kami akan kembali dulu. Pulang sekarang. Ayo pulang, ayo. Aku akan memanggil dokter dulu. apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Xia Yuan. Maafkan aku. Aku sudah menyembunyikannya darimu begitu lama. Sebenarnya Xiaonan dan Xiaoran. Keduanya adalah anak-anakmu. Aku tidak pernah punya mantan suami. Kau melahirkan anak kembar 5 untukku. Hal yang luar biasa. Kenapa kau kabur setelah melahirkan anak itu? Saat aku hamil, Ling Pingmin dan Xiaolu memaksaku menyerahkan formula obat khusus itu, lalu mencoba membakarku sampai mati. Aku tidak ingin mereka tahu aku belum mati, jadi aku tidak berani menunda dan segera pergi ke luar negeri. Kau sudah menderita. Kau tidak menyalahkanku. Aku membawa anak-anak ke luar negeri, dan itu untuk balas dendam. Ling Pingmin dan Xiaolu untuk menjadi pengantin wanita kebahagiaanmu. Ini salahku, karena tidak bisa berada di samping anak-anak. Jadi itu berarti, aku seseorang yang telah terbaring. Seperti sayuran selama 3 tahun. Bisa terbangun. Itu kau ini pengantin dokter ilahi. Ajaib, yang menyembuhkanku kan. Yang seharusnya mengatakan maaf. Dan terima kasih, adalah aku. Nona Shin, aku akan langsung ke intinya. Kau menyukai Ling Zisu. Kita semua membenci Song Yuan-ge. Mungkin kita bisa bekerja sama. Kerja sama macam apa? Song Yuan-ge adalah dokter ilahi Bianchu. Obat khusus baru yang dia kembangkan telah sepenuhnya menggantikan The film pasar was kita. translated and narrated by M Media. Bubuk dalam obat ini, jika dikonsumsi akan menyebabkan orang muntah dan diare. Selama ditambahkan ke bahan baku, dia akan benar-benar dipermalukan. Hal semacam ini, kenapa tidak kalian lakukan sendiri? Kalian menjadikan kupian bukan? Kami ingin, tapi pasangan itu sangat waspada terhadap kami. Bukankah itu karena tidak ada kesempatan? Tapi kamu berbeda. Mereka tidak begitu waspada terhadapmu. Kamu punya kesempatan.
untuk masuk ke pabrik farmasi. Nona Shen, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Jika aku masuk ke pabrik farmasi dan memasukkan bubuk itu, bagaimana dengan opini publik? Siapa yang akan mengendalikannya? Nona Shen, mohon tenang saja. Semua masalah ini sudah kami atur pada perjamuan warisan keluarga Xia. Saat itulah Song Yuenge akan benar-benar dipermalukan. Sudah beres kalau begitu? Kakak Zisu, 5 tahun lalu aku tidak bisa memilikimu. Kali ini, aku sama sekali tidak boleh gagal lagi. Apakah masih sakit? Sakit. Tapi jika aku mendapat ciuman dari istriku, maka tidak akan sakit lagi. Kau semakin lama semakin tidak pantas. Cepat kembalikan Tuan Muda Lin yang dulu angkuh. Kembalikan dia. Nyonya muda Tuan Lin. Ada apa? Produksi obat khusus itu sudah setengah jalan. Kami mengikuti dengan ketat persyaratan Nyonya muda. Sebelum meninggalkan pabrik, semuanya diperiksa sekali. Kami menemukan bahan tambahan, bahan obat yang tidak dikenal. Setelah uji rasa, muncul gejala muntah dan diar. Siapa yang melakukannya? Itu Nona Shen Bingkin. Ternyata dia, setelah semua ini. Jangan beritahu musuh dulu. Semua obat rahasia dibuat ulang. Biarkan dia berpikir dia berhasil. Ya. Kalau begitu kalian semua lanjutkan. Xia Yuan Sisu, cepat kemari. Kakek, Semuanya. Hari ini aku orang tua ini memiliki beberapa kata-kata untuk diucapkan. Hari ini adalah perjamuan keluarga Xia kita. Dan juga pewaris keluarga Xia kita. Upacara suksesi ini adalah cucu perempuan orang tua ini. Dan juga pewaris keluarga Xia. Pemimpin masa depan keluarga Xia. Xia Yuan. Cucuku. Cukup luar biasa. Dia juga memiliki identitas lain. Dia menduduki peringkat pertama di daftar medis. Seorang dokter ilahi terkenal di dalam dan luar negeri. Dokter Ilahi Biansu. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan yang terkenal. Dokter ilahi secara langsung. Benar-benar sepadan. Mana muda ini terlihat agak familiar. Dia dinikahkan dengan Tuan Muda Lin demi keberuntungan. Tidak heran Tuan Muda Lin yang lumpuh selama 3 tahun tiba-tiba terbangun. Jadi, dokter ilahi inilah yang menyelamatkannya. Obat khusus keluarga Xia kita yang dirilis 5 tahun lalu. Dan obat khusus yang baru sekarang. Semuanya dikembangkan oleh cucuku dokter ilahi. Luar biasa. Ini benar-benar. Dokter ilahi itu memiliki tangan yang terampil. Benar. Dokter Ilahi Dewa hanyalah sebuah gelar untuk bisa menawarkan kepada pasien sebuah kontribusi kecil. Adalah niat awalku untuk belajar kedokteran. Dokter ilahi dewa omong kosong apa? Siapa di sana? Siapa yang berani masuk tanpa izin ke perjamuan keluarga Xiaku? Kami hanya di sini untuk membongkar dukun palsu ini. Tepat sekali. Untuk mencegah lebih banyak orang tertipu. Membongkarku? Kalau begitu katakan padaku, mari kita dengar. Semuanya, saya punya kondisi jantung yang parah. Saya percaya pada reputasi dokter ilahi ini. Dan membeli beberapa obat khusus baru yang omong kosong. Tapi tidak membaik. Malah saya menderita muntah dan diar. Dan langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Tidak mungkin. Saya baru saja selesai memuji dokter ilahi ini. Dan sudah menjadi bumerang. Ini lebih dari sekadar menipu uang. Ini praktis merenggut nyawa. Tepat sekali. Dia penipu yang mengambil uang dan nyawa. Dukun palsu dan penipu. Tidak mungkin. Cucuku bukan orang seperti itu. Sudah selesai bicara. Apa yang kalian lakukan? Saya memegang senjata di sini. Pil yang kau beli. Sudahkah dikirim untuk pengujian bahan? Ini. Aku punya di sini. Obat khusus yang baru dirilis. Song Yuenge, beranikah kau mengujinya di tempat? Tentu saja. Dokter He, Nyonya muda. ambil obat mereka. Untuk pengujian bahan. Ya. Nona Shen,
Apa yang kamu lakukan di sini membuat masalah. Obat cucuku. Pasti tidak ada masalah. Karena mereka pada dasarnya bersekongkol. So Chong bawa mereka ke atas. Tuan Lin, saya berada di luar hotel dan menemukan dua orang ini bertindak mencurigakan. Dan saya juga menemukan bukti mereka berkolusi dengan Shen Bingkin di kedai kopi. Kolusi apa? Jangan bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Kalau begitu aku akan bertanya padamu sekali lagi. Obat khusus yang aku kembangkan, apakah ada masalah dengannya? Tentu saja ada masalah. Nyonya muda, laporan tes sudah keluar. Bahan-bahannya sesuai dengan yang tertulis di daftar bahan. Dan tidak ada bahan berbahaya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Sialu, tipu muslihat kalian. Sudah kulihat sejak lama. Itu kamu, Sialu. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Aku gagal lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Lin, kecelakaan mobil 3 tahun lalu juga sudah terungkap. Itu Lim Pei Min yang merusak mobil Anda. Ling Peimin mengingat hubungan paman keponakan kita. Aku selalu meninggalkan jalan keluar untukmu dan Sialu. Tapi kau keras kepala dan tidak bertobat. Aku sudah menelepon polisi. Panggil polisi apa? Panggil polisi apa? 5 tahun yang lalu, kau hampir membakar Yuan Ge sampai mati. 3 tahun yang lalu kau terlibat dalam kecelakaan mobil. Dan ada juga penculikan serta penyerangan dengan pisau. Setiap insiden ini cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Tidak, jangan paman. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Hanya satu kesempatan terakhir. Paman Yuan Ge. Tolong cepat mohonkan untukku. Paman. Dasar sampah. Seharusnya aku tidak mengikutimu sejak awal. Kakek, aku tahu aku salah. Kakek, aku tidak mau hak warisan itu lagi. Kakek tidak akan memasukkanku ke dalam kan. Benar kakek, tolong jamin aku keluar saja. Kakek, aku mohon. Aku mohon kakek. Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Bawa mereka semua pergi. Tidak. Kakek, Jangan Ling Zisu. Nona Shen, mulai panik sekarang ya. Kau berpartisipasi dalam skema mereka. Jadi kau juga harus menderita. Hukuman yang pantas kau dapatkan. Aku adalah putri sulung keluarga Shen. Kakak Zisu, kau pasti tidak tega berpisah denganku. Berlaku segera, keluarga Ling akan memutuskan semua ikatan. Dan kerjasama dengan keluarga Shen, Pau dan aku juga memutuskan hubungan kita. Tidak. Kakak Zisu. Ayo pergi Nyonya. Ayo pulang. Anak-anak masih menunggu kita. Baiklah. Baik, semuanya silakan lanjutkan makan. Mereka sudah datang. Aku akan membawa kelima anak itu datang menjemputmu. Ayah dan Mama, kami di sini untuk menjemputmu. Ayah akan membawamu untuk bermain oke. Bagus. Salju turun. Tuan Ling. Tolong bimbing aku seumur hidupku. Nyonya Ling.